Di episode sebelumnya, Jung Baryum yang sedang kerasukan main petak umpet dengan ponakannya. Saat itu, Jung Baryum benar-benar mau membunuh anak kecil itu, kalau tidak dicegah oleh kucingnya, sehingga kucingnya mati dibunuh Mas Jung, sedangkan ponakannya selamat. Setelah itu, Mas Jung melihat di TV berita pembunuhan. Dia adalah ibunya Pak Pejret yang diduga dibunuh oleh Pak Pejret sendiri. Mengetahui hal itu, Mas Jung sudah berniat membunuh Pak Pejret. Setelah itu, secara tidak sengaja, Mas Jung melihat ke meja komochi sebuah uang yang Amakochi disimpan karena 10 tahun lalu Mbak Bongi yang masih kecil memberi uang komochi untuk membunuh Pak Pejret, dan uang itu disimpan Amakochi sampai sekarang. Dan uang itu kemudian diambil oleh Jung Baryum karena dia yang akan membunuh Pak Pejret, dan Mas Jung segera keluar untuk mencari Mbak Bongi. Setelah dicari-cari, akhirnya Mas Jung menemukan Mbak Bongi yang sudah terluka dan pingsan. Setelah itu, Mas Jung segera mencari Pak Pejret dan anak yang diculik. Kemudian, Mas Jung melihat anak yang diculik berhasil kabur dan masuk ke sebuah lemari untuk bersembunyi. Lalu, sama Mas Jung, lemari itu dikunci dari luar biar si anak nggak keluar. Hingga akhirnya Pak Pejret ketemu dan disiksa sama Mas Jung sampai tewas. Sesaat setelah Mas Jung pergi, setelah membunuh, Mbak Bongi sadar dan mencari Pak Pejret. Tapi betapa kagetnya Mbak Bongi ketika melihat Pak Pejret sudah tewas. Dan di TKP Mbak Bongi melihat uang kertas, uang yang 10 tahun lalu sama Mbak Bongi diberikan ke Komochi sebagai bayaran untuk membunuh Pak Pejret. Dan Mbak Bongi mulai berpikir bahwa yang membunuh Pak Pejret adalah Komochi, padahal bukan. Kemudian Mbak Bongi segera melumuri pisaunya dan jaketnya dengan darah Pak Pejret agar seolah-olah dia yang membunuhnya, karena dia pikir Komochi yang membunuh. Dan Mbak Bongi gak ingin Komochi sampai tertangkap. Dan di sana tiba-tiba Mbak Hongju datang dan melihat Pak Pejret tewas dan baju Mbak Bongi berlumuran darah. Otomatis Mbak Hongju mengira Mbak Bongi yang membunuh Pak Pejret. Untuk melindungi Mbak Bongi, Mbak Hongju menyembunyikan jaket dan pisau yang dipegang oleh Mbak Bongi. Keesokan harinya, Komochi pergi ke TKP setelah mendengar kabar pembunuhan Pak Pejret. Dan setelah melihat mayatnya, Komochi sadar bahwa yang membunuhnya adalah psikopat seperti Sung Yuhan. Bahkan presiden beserta sekretarisnya yaitu Bu Mujira sampai datang ke kantor polisi untuk melihat kasus pembunuhan Pak Pejret. Di sana Komochi menjelaskan bahwa yang membunuh Pak Pejret adalah seorang psikopat karena polanya mirip dengan kasus Sung Yuhan. Di sana ada Bu Mujira dan tampaknya Bu Mujira sudah curiga pelakunya adalah Jung Baryum karena dia adalah orang yang terlibat transplantasi otak Sung Yuhan ke Jung Baryum. Selanjutnya, Komochi mendatangi rumah anak yang diculik. Di sana tampak suasana biasa-biasa saja. Tiba-tiba, si anak menjadi gugup setelah melihat Jung Baryum. Rupanya, dia mengenali bahwa saat kejadian malam itu, yang menguntinya dari luar adalah Jung Baryum. Dan dia mengenali dari luka di tangan Mas Jung. Keesokan harinya, Mas Jung mendatangi si anak dan bertanya, "Apa yang kamu lihat malam itu?" Dan si anak menjawab, "Kamulah yang mengunciku dari luar. Aku mengenali luka di tanganmu." Mendengar hal itu, Mas Jung mendekati si anak sambil membawa batu dan hampir saja si anak dibunuh. Saat ini, Jung Baryum hampir dikuasai Sung Yuhan. Kemudian dari olah TKP, polisi mendapati bahwa saat Mbak Hongju membawa Mbak Bongi pada malam kejadian, CCTV menangkap bahwa baju yang dipakai Mbak Bongi berlumuran darah dan juga pisau yang dipegangnya. Kemudian polisi segera mendatangi Mbak Hongju untuk menyerahkan barang bukti baju dan pisau Mbak Bongi. Setelah itu Mbak Bongi ditangkap atas dugaan pembunuhan Pak Pejret. Komochi nggak terima Mbak Bongi dijadikan tersangka. Kemudian dia terus mencari barang bukti dengan menyuruh temannya detektif Shin untuk mencari bukti. Kemudian setelah ditelusuri di sungai, detektif Shin menemukan sebuah bungkusan yaitu pisau pelaku yang digunakan untuk membunuh dibungkus oleh mantel.
Kemudian setelah dilakukan analisis DNA, ternyata bukan DNA dari Mbak Bongyi, tapi DNA orang lain. Apakah DNA itu adalah DNA dari Jung Baryum? Apakah Komochi tahu bahwa akhirnya Jung Baryum adalah seorang psikopat? Kita tunggu episode selanjutnya.